Hong Kong, untuk asisten rumah tangga, berapa biaya yang sebenarnya yang ditentukan oleh negara? Ya, jangan mau diakal-akali oleh perusahaan, jangan mau dieksploitasi oleh perusahaan. Ya, kita bukan manusia yang ditakdirkan untuk dieksploitasi, kita bukan manusia yang ditakdirkan untuk diperas, ditindas, dijolimi oleh siapapun. Kita harus menjadi manusia yang merdeka, ya kawan-kawan pekerja migran. Kita nggak mau ditipu oleh siapapun. Ya, selalu saya katakan, jika ada perusahaan nakal, lawan, viralkan, karena sesungguhnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang baik, ya, yang mau mengikuti aturan main. Jadi jangan khawatir kamu kehilangan satu perusahaan yang awalnya mungkin kita berniat bekerja lewat perusahaan itu, tinggalkan kalau dia zolim, eksploitatif, menetapkan biaya yang sangat tinggi, karena sesungguhnya banyak perusahaan-perusahaan yang baik. Ya, oke, ya, pemeriksaan kesehatan, medical check up, MCU 670.000, sama dengan yang lain kan? Oke, beban PMI. Pemeriksaan psikologi, psikotes 550.000, sama. Ya, oh maaf, saya ulangi. Pemeriksaan kesehatan 670.000, ya, beban pemberi kerja, bukan beban PMI. Pemeriksaan psikologi, psikotes 550.000, beban pemberi kerja, majikan kita, bukan beban PMI. Oke, ya. Paspor 0 rupiah. I love you. Ya. Kemudian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 370.000, beban pemberi kerja, bukan beban PMI. Visa kerja, ya, 230 Hong Kong dolar atau 483.920 rupiah, beban pemberi kerja, bukan beban PMI. Oke. Transportasi dalam negeri, Jawa luar Jawa, Jawa 500.000, luar Jawa 2 juta, beban pemberi kerja, majikan kita, bukan beban PMI. Tiket keberangkatan 6 juta, beban pemberi kerja, bukan beban PMI. Jasa perusahaan, ya, 4 juta, mohon maaf, jasa perusahaan 4.730, ya, dolar Hong Kong atau 9.951.920, beban pemberi kerja atau majikan kita, bukan beban PMI. Ya. Nah, jadi jika orang mau kerja ke Hong Kong untuk jabatan asisten rumah tangga, dia harus mengeluarkan uang untuk biaya-biaya itu penipuan. Itu pemerasan dan itu kejahatan yang bisa dilaporkan sesungguhnya. Nah, dulu saya suka menantang para PMI, ayo speak up, ayo viralin, ayo berani ngomong. Tapi hanya sedikit orang yang berani. Bahkan tahu-tahu dia udah menjadi korban overcharging, dia pun nggak berani untuk bicara. Ya, sehingga saya katakan sobat migran, kita ini lahir sebagai manusia merdeka, maka tidak boleh ada satu manusia, kelompok manusia yang mau, ya, kita terima untuk menjajah kita. Kenapa? Pertanyaannya. Untuk Hong Kong, untuk asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga, ya, PMI tidak dibebani biaya sepeser pun, karena saya sudah mengeluarkan saat itu, saat kepala BP2MI, aturan tentang zero cost, ya, di mana 10 sektor jabatan yang dianggap oleh negara rentan mengalami eksploitasi itu dibebaskan dari biaya-biaya penempatan. Dan keputusan yang saya ambil bukan mau pribadi saya, bisa ditanya ke teman-teman NGO, ada ILO, ada IOM, ada SBSI, SBMI, ya. Jadi ada NGO yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Ada kementerian lembaga, Kemlunya, Nakernya, ya, kementerian lembaga yang terkait. Nggak ada peraturan kepala badan, peraturan menteri yang itu diputuskan atas semau-maunya, ya, dari kepala pemerintahan atau kepala kementerian lembaga. Itu nggak ada. Ada proses. Ya. Kenapa saya berani saat itu memulai untuk 10 sektor jabatan tidak dibebankan biaya penempatan? Karena memang saya ingin menunjukkan bahwa kita harus taat atas perintah Undang-Undang 18 2017 pasal 30 ayat 1 yang bunyinya setiap pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Dan undang-undang itu 2017 loh. Saya masuk tahun 2020, artinya harusnya aturan zero cost untuk sektor, ya, domestik, untuk pekerja rumah tangga salah satunya dari 10 jabatan tidak lagi dibebani biaya penempatan, harus sudah diberlakukan sejak tahun 2017. Karena Undang-Undang 18 2017 itu kan keluar tahun 2017 dan saya masuk BP2MI saat itu tahun 2020. Harus dimulai, harus ada keberanian untuk memastikan bahwa negara tidak boleh kalah. Ya. Kenapa 10 sektor jabatan? Karena inilah yang dinilai dari pemikiran-pemikiran NGO, dari pemikiran-pemikiran LSM, pemikiran-pemikiran kementerian lembaga yang rentan. Siapa saja mereka? Pekerja rumah tangga, pengasuh bayi, supir keluarga, pengasuh lansia, kemudian pekerja di taman, kemudian di perkebunan, ya, dan pekerja di laut lepas, ABK. Jadi inilah yang kemudian kita katakan pemberi kerja yang nanggung. Karena saya selalu yakin kita ini nggak boleh merasa sebagai
orang yang berada di negara kecil. Kita ini negara besar. Jangan kita bermental ya, inlander. Kita ini harus menempatkan diri setara. Bahwa kita butuh lapangan kerja di Hong Kong ya. Tapi kita juga harus percaya diri. Hong Kong butuh orang-orang Indonesia bekerja di negara mereka. Dan negara tinggal mengatur bagaimana tata kelolanya. Kan gitu. Masa harus pekerja yang bernegosiasi? Masa harus pekerjanya yang harus ngotot-ngototan dengan negara penempatan? Ya negara lah yang mewakili pekerja untuk ngotot-ngototan. Marah dikit juga nggak apa-apa, main gertak dikit juga perlu kadang-kala, kan gitu ya, agar kita nggak diinjak-injak atau diremehkan. Kan harusnya begitu, Sobat Migran. Jadi total ke Hong Kong nih total 20.525.840.000, tidak sepeser pun dibebankan kepada PMI, itu menjadi beban pemberi kerja. Nah, di sini kan ada item atau komponen yaitu jasa perusahaan. 9.951.920.000. Sobat Migran, jasa perusahaan itu apa? Gini, kalau saya menyebut komponen jasa perusahaan, itu adalah jasa atau keuntungan si perusahaan di Indonesia atas jasa dia menempatkan pekerja ke luar negeri. Paham ya? Nah, besarannya pasti beda karena diatur oleh undang-undang kita maupun peraturan badan 1 kali gaji keuntungan itu. Ya, Hong Kong kenapa si perusahaan yang memberangkatkan dari 1 PMI dia mendapatkan jasa perusahaan 9.951.920 karena ini hasil konversi dari 1 bulan gaji yang diterima oleh pekerja kita sebagai asisten rumah tangga. Itu kan udah untung, Sobat Migran. Saya kadang-kala kalau ketemu dengan para perusahaan saya ngomong, Anda ini mau hidup berkah enggak sih? Udahlah, jangan rakus. Apalagi dengan cara-cara menindas PMI. Apa sih yang Anda banggakan mendapatkan keuntungan tapi dengan cara culas? Nggak akan berkah. Anda mati besok tinggal istri. Terus Anda tahu, ketika istri menghadapi masalah atas ketidakberkahan karena culas kepada pekerja migran saat Anda punya perusahaan, saya katakan begitu. Atau bagaimana jika karma itu turun kepada anak-anak Anda, kemudian Anda sudah meninggal lebih dulu? Siapa yang membantu mereka? Jadi, untung sudah pasti dijamin oleh negara 1 bulan gaji. Jadi kalau saya punya perusahaan nih, Hong Kong misalnya, 1 bulan saya menempatkan minimal ya, menempatkan 1 bulan, katakan saya 200 1 bulan. Kalau 200 dikali 9.900.000 atau katakan bulatkan 10 juta, itu udah berapa ya? 200 kali berapa tuh ya? 200 orang dikali 10 juta katakan. Bisa dibayangkan keuntungan yang sangat besar. Lalu untuk apa lagi sih? Harus nambah-nambah keuntungan apalagi dengan cara curang dan bahkan membebankan biaya itu kepada pekerja migran Indonesia.